Jadi ini kan berangkat dari budaya animisme dulu. Mereka punya anggapan arwah kembali ke rumah masing-masing, kemudian mereka minta sesuatu, akhirnya diberilah kiriman doa berupa nyadran. Ustaz, ini menjelang Ramadan itu kita sering dengar istilah nyadran, Ustaz. Sebenarnya nyadran ini apa, Ustaz, artinya, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kadang yang bukan orang Jawa dia akan kesulitan untuk memahami apa itu tradisi nyadran. Dan kita tahu bahwasanya tradisi ini dominan ada di Jawa. Mungkin di luar Jawa juga ada, tapi itu karena pengaruh dari masyarakat Jawa. Kalau dilihat dari asal katanya, nyadran ini dari bahasa Sanskerta yang bentuknya sraddha, dan sraddha itu artinya keyakinan. Cuman dalam perkembangannya, nyadran itu jadi budaya, tradisi di masyarakat dengan maksud memberikan doa bagi orang yang sudah meninggal. Bahasa kita yang ngirim doa. Kegiatan ini biasanya dilakukan di makam, ya, bareng-bareng warga baik yang laki maupun perempuan. Namun dalam prakteknya tidak hanya sebatas doa, terkadang ada kegiatan tambahan yang sering disebut dengan kenduren. Nah, kenduren itu bentuknya syukuran, kemudian mereka datang dengan membawa makanan, ada yang dimakan di tempat, ada yang dibawa pulang. Jadi masing-masing membawa makanan, kemudian mereka datang ke makam, terus ada doa, kemudian ada kajian sedikit, lalu setelah itu makanan dibagi, ada yang dimakan di situ, ada yang dibawa pulang. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Berarti kalau secara hukum boleh, Ustaz, ya? Karena kan tadi ya isinya kebaikan tuh. Pertama doa, kemudian tadi ada kajian gitu ya, kemudian ada intinya hal-hal positif lainnya gitu. Kalau secara hukum gimana kita sebagai seorang muslim ingin nyadran, atau kapan kita nyadran, Ustaz? Kita buat kajian atau mungkin kita kirim doa gitu, Ustaz? Jadi ini kan berangkat dari budaya animisme dulu. Mereka punya keyakinan bahwa di bulan ini, di bulan tertentu, arwah itu butuh untuk diberi asupan. Asupannya adalah doa. Sehingga mereka datang untuk mengirim sesuatu yang dibutuhkan oleh arwah. Nah, keyakinan seperti ini bertahan sampai ketika Islam datang, keyakinan itu tetap ada. Sehingga dalam keyakinan mereka, di bulan ini, bulan di mana orang butuh untuk, para mayit ini butuh untuk dikirimi doa. Nah, bulan itu bulan apa? Bulan itu adalah bulan Sya'ban. Makanya dalam bahasa Jawa bulan ini disebut dengan bulan ruah. Dari kata arwah yang artinya roh. Maksudnya adalah bahwa di bulan ini arwah butuh untuk dikirimi. Nah, kita tidak mempermasalahkan amaliyah. Tapi mungkin yang perlu dilihat adalah kaitannya praktek ini dengan keyakinan. Kenapa mereka melakukan praktek ini? Karena dorongan keyakinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah munculnya anggapan bahwa arwah di bulan ini butuh untuk dikirimi. Atau arwah di bulan ini mereka akan datang ke rumah. Mereka akan balik lagi ke muka bumi, dan seterusnya. Dan semua keyakinan ini jelas nggak benar. Karena arwah yang sudah dicabut oleh Allah tidak mungkin kembali ke muka bumi. Sebagaimana keyakinan yang Allah tanamkan di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika sudah datang kematian, maka arwah ini mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke muka bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu belum pernah aku kerjakan. Qala kalla, kemudian Allah menjawab, enggak mungkin itu terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh yang dimaksud adalah alam kubur. Dan disebut sebagai barzakh karena dia memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Sehingga nggak mungkin dengan adanya barzakh ini mereka kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang barzakh, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua laut,
di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan, sehingga antara laut satu dengan laut yang kedua tidak bisa saling bercampur. Maka keberadaan mereka yang sudah berada di alam barzakh tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Sehingga keyakinan di balik nyadran itu, mereka punya anggapan arwah kembali ke rumah masing-masing, kemudian mereka minta sesuatu, akhirnya diberilah kiriman doa berupa nyadran. Kalau mendoakan jenazah nggak ada masalah, tapi ketika punya keyakinan arwah kembali ke muka bumi, ini masalah. Jadi masalahnya ada di keyakinan, bukan di amalia. Dan karena ada keyakinan seperti ini yang menyebar di masyarakat, sehingga mereka saat mendoakan itu anggapannya mereka sedang mengirimkan sesuatu yang diterima oleh arwah, dalam posisi arwah itu ada di muka bumi. Nah, ini yang nggak benar ya, karena arwah tidak kembali ke dunia, mereka berada di alam yang berbeda. Nah, Ustaz, tadi kan ada dua tuh, ada aktivitas ritual dan ada niat gitu ya, atau keyakinan di dalam hati. Kalau kita ingin menjamak, Ustaz, menggabungkan, dalam artian kita ingin melestarikan budaya nyadran, dan kan dalam Islam itu yang dipermasalahkan tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Mungkin aktivitasnya sama, rutinitasnya sama, tapi kalau niatnya beda kan pahalanya beda, Ustaz. Nah, kalau niatnya kita ganti, Ustaz, ya nggak apa-apa nyadran, tapi keyakinannya karena udah ngaji, udah nonton ANB channel dan yang lain, akhirnya dia tahu ini ruh nggak mungkin balik, ruh udah pasti terhalang, ruh nggak mungkin datang. Ya sudah, ini aktivitasnya sama-sama nyadran, datang kirim doa gitu kan, ziarah, dan kemudian mungkin tadi ya dia ada situ berbagi sedekah dan yang lain, tapi keyakinan ini sudah dihilangkan, Ustaz. Nggak ada, kita nggak ada punya keyakinan bahwa ruh datang, ruh balik, nggak ada. Jadi murni aktivitas ini, tapi kemudian yang kita perbaiki niatnya atau keyakinannya. Ini bisa nggak diterima, Ustaz? Artinya ya islamisasi budaya lah gitu ya, budayanya kita ajak masuk Islam gitu ya, yang nggak benar kita filter. Nah, sekarang sudah jadi yang benar. Itu gimana, Ustaz? Mungkin kita bisa coba refleksi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau punya nazar untuk menyembelih seekor hewan di daerah Buana. Nama daerahnya namanya Buana. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah di daerah Buana itu dulu ada aktivitas kesyirikan? Jawab orang ini nggak ada. Apakah di daerah Buana itu ada berhala? Jawab orang ini nggak ada. Yang dimaksud aktivitas kesyirikan di sini adalah perayaan kesyirikan. Mungkin nggak ada berhala, tapi di situ ada momen kesyirikan yang dilakukan secara berulang. Jadilah ada perayaan kesyirikan di situ. Nah, ketika dua ini nggak ada, Nabi SAW kemudian mengatakan, "Aufi binadrik, sekarang silahkan tunaikan nazarmu." Maka orang ini pun menyembelih binatang di daerah Buana tadi sebagai perwujudan dari dia melaksanakan nazar. Artinya begini, ketika Islam itu datang, Nabi SAW masih mempertimbangkan budaya masa silam, budaya sebelum Islam datang. Budaya sebelum Islam datang, ada budaya kesyirikan, ada budaya menyembah berhala dan seterusnya. Nah, di tempat ini kalau ada kegiatan yang seragam yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu dilarang. Sehingga misalnya di tempat A tadi atau di Buana, di tempat ini pernah ada perayaan kesyirikan. Sahabat ini pernah nazar untuk menyembelih hewan di situ sebelum dia masuk Islam. Lalu ketika dia masuk Islam, dia mau tunaikan nazar itu. Nah, Nabi SAW mempermasalahkan, andaikan di sana ada praktek kesyirikan, maka jangan kau lakukan nazar seperti ini. Kenapa? Tasyabbuh. Ada bentuk meniru, unsur meniru dengan kegiatan yang kau lakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang musyrik di masa silam, di mana mereka menyembelih di tempat itu, mereka turut memuliakan tempat itu dengan menyembelih dan seterusnya. Adanya tasyabbuh ini sudah menunjukkan bahwasanya tindakan itu dilarang. Tayyib. Kita ziarah kubur itu disyariatkan, tapi jangan meniru praktek ziarah kubur yang dilakukan oleh orang yang punya keyakinan animisme, dinamisme dan seterusnya. Seharusnya kita menggunakan ziarah kubur dengan kondisi yang berbeda, misalnya dari sisi waktu,
dari sisi apalagi terutama keyakinan ya, agar tidak ada keserupaan. Kenapa mereka nyadran? Karena mereka itu menempatkan kegiatan ini di bulan yang mereka yakini arwah itu balik, yaitu bulan Sya'ban, yang disebut dengan bulan ruah. Sehingga saat mereka ke makam itu ditempatkan di bulan ini. Itulah yang kemudian mungkin perlu dikritisi ya. Kenapa harus di bulan Sya'ban? Anda bisa ziarah kubur di bulan Ramadan, Anda bisa ziarah kubur di bulan Syawal, Anda bisa ziarah kubur di bulan Dzulqa'dah. Tapi di bulan-bulan yang lain nggak ada agenda yang sama. Kenapa harus di bulan Sya'ban? Nah, sehingga mungkin kalau kita lestarikan ini dengan islamisasi budaya, maka barangkali kita ubah, jangan sampai ada unsur kemiripan dengan budaya animisme di masa silam. Tidak ada unsur kemiripan gimana Pak? Mungkin kita ajarkan kepada masyarakat, kita edukasi masyarakat, silahkan ziarah kubur, tapi jangan ada keyakinan tentang arwah. Maksudnya jangan ada keyakinan bahwasanya arwah itu kembali lagi ke muka bumi, kembali lagi ke dunia, jangan. Tapi kamu ziarah kubur dengan keyakinan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, ya tujuannya adalah untuk mendoakan jenazah, dan itu bisa dilakukan di waktu kapanpun. Maka orang akan ngirim doa bisa di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau di bulan-bulan yang lain, terutama Dzulhijjah yang termasuk waktu yang sangat istimewa di 10 hari yang pertama, karena amalan ketika itu sangat besar nilainya. Maka dia bisa ziarah kubur di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau seperti ini kan dompleng keyakinan tadi nggak ada, atau keyakinan ini keikut itu nggak ada. Kita akan bisa pastikan nggak mungkin orang punya keyakinan seperti dulu, karena waktunya sudah beda, dan dari sisi waktu itu sangat menentukan. Wallahu a'lam. Belum lagi untuk acara ya, ada waktu, ada acara. Ziarah kubur idealnya untuk ingat mati, dan ingat mati itu tidak ada praktek kesyirikan, tidak ada praktek makan-makan. Justru yang dilakukan adalah dia menangis ingat mati, bukan tasyakuran. Maka seharusnya dia datang ke kuburan dalam rangka ingat mati, sebagaimana pesan Nabi SAW, Al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat.